Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devriana Nur Azizah, NIM 190450007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materi tentang evaluasi kinerja PTK dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu tentang evaluasi kinerja PTK. Dari definisinya, evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Nah, dalam konteks evaluasi guru atau tenaga pendidik, yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar presentasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian terdapat tujuan pelaksanaan evaluasi. Dalam hal ini, tujuan yang pertama yaitu menentukan tingkat kompetensi seorang guru, yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru, yang ketiga menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Nah, selanjutnya terdapat syarat-syarat evaluasi. Dalam hal ini, yang pertama itu harus valid, yang kedua reliable, dan yang ketiga praktis. Nah, selanjutnya yaitu tentang prinsip pelaksanaan evaluasi. Dalam prinsip pelaksanaan evaluasi itu yang pertama berdasarkan ketentuan, yang kedua berdasarkan kinerja, yang ketiga berdasarkan dokumen PK guru, yang terakhir yaitu dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, terdapat unsur yang perlu dievaluasi pada pendidik. Nah, evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas itu yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, melaksanakan tindak lanjut hasil penelitian. Itu merupakan dari Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, yang selanjutnya evaluasi guru BK atau bimbingan konseling. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi bimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penelitian. Itu juga merupakan dari Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu pelaksanaan tugas tambahan pendidik yang mengurangi jam mengajar sesuai fungsi sekolah atau madrasah. Yang pertama itu ada kepala sekolah, di mana kompetensi kepala sekolah itu meliputi kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, pengelolaan sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran. Selanjutnya ada wakil kepala sekolah, itu adalah seperti kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, kewirausahaan, akademik, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat. Yang ketiga, ketua program keahlian atau program studi. Terdiri dari kepribadian, sosial, perencanaan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dan evaluasi dan dalam pelaporan. Selain itu, juga terdapat dari kepala perpustakaan, di mana terdiri dari perencanaan kegiatan perpustakaan, pelaksanaan program perpustakaan, evaluasi program perpustakaan, pengembangan koleksi perpustakaan, pengorganisasian layanan jasa informasi perpustakaan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, promosi perpustakaan dan literasi informasi, pengembangan kegiatan perpustakaan sebagai sumber belajar kependidikan, kepemilikan integritas dan etos kerja, pengembangan profesionalitas keperpustakaan, dan yang terakhir ada laporan dan sejenisnya, di mana terdiri dari kepribadian, sosial, pengorganisasian guru, labor atau teknisi, pengelolaan program dan administrasi, pengelolaan pemantauan dan evaluasi, pengembangan dan inovasi, serta lingkungan dan K3. Nah, kemudian juga terdapat materi tentang tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Di sini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama tugas tambahan minimal 1 tahun, misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing, program induksi, dan sejenisnya. Yang kedua, tugas tambahan kurang dari 1 tahun, misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya. Mengenai tata cara evaluasi dan ketentuan yang harus digunakan oleh evaluator, guru atau tenaga pendidik yang dievaluasi serta unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi.
Kemudian terdapat juga instrumen evaluasi. Dalam hal ini, jenis instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidik merupakan paket instrumen yang dilengkapi dengan rubrik evaluasi dan masing-masing indikator kinerja dari setiap tugas utama guru atau tenaga evaluator atau tenaga pendidik. Nah, selanjutnya terdapat materi tentang mekanisme evaluasi kinerja. Yang pertama, evaluasi dilakukan setahun sekali dan dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Yang kedua, evaluator tidak ke tempat pengajaran guru terkait dengan membawa lembar evaluasi yang berisi tentang poin-poin berdasarkan kompetensi guru yang diuji. Nah, yang ketiga, hasil penelitian dikoding ke lembar instrumen tersebut dalam bentuk skor-skor. Yang keempat, hasil dalam lembar instrumen selanjutnya disuplai ke dalam lembar laporan evaluasi. Yang terakhir atau yang kelima, hasil evaluasi kinerja tersebut dapat dilihat secara jelas dalam bentuk laporan. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang peran guru dalam administrasi PTK. Dalam hal ini, yang pertama, membuat buku induk pegawai, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti, dan pegawai lain, membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tata administrasi. Selanjutnya, membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, membuat laporan data sekolah dan pegawai, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran, dan yang terakhir mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lainnya. Nah, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.